6. Tambang timah legal dan dampak tambang timah ilegal. Gambaran umum. Indonesia, penghasil timah terbesar tradisionalnya adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagian besar operasi penambangan legal maupun ilegal berkaitan dengan Pulau Bangka dan Belitung. 2. Tambang timah ilegal sering muncul di pantai, pesisir, muara sungai, dan area tambang bekas. Aktivitasnya sering dilakukan oleh tambang rakyat skala kecil, pekerja manual, ponton, sedot pasar laut. 3. Pemerintah pusat dan provinsi secara berkala melakukan penertiban dan penyitaan peralatan dan bahan tambang serta pemblokiran lahan. Instansi yang biasanya terlibat Kementerian SDM, Dirjen Minerba, Polda, Kepolisian, Satpol PP, serta pemerintah provinsi dan kabupaten setempat. 1. Tambang timah yang legal. Berikut beberapa lokasi tambang timah yang legal atau resmi di Indonesia, khususnya di daerah Bangka Belitung, berdasarkan informasi publik terbaru. Lokasi tambang timah legal. 1. PT Timah Tbk di Kabupaten Belitung. Pemilik pengelola PT Timah Tbk. Keterangan memiliki IUP untuk operasi produksi di Belitung. 2. Batu Beriga, Bangka Selatan. Pemilik pengelola PT Timah Tbk. Izin usaha pertambangan IUP di perairan Batu Beriga telah diperpanjang hingga tahun 2035. 3. Desa Paku, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan. Pengelola PT Timah Tbk. Lokasi tambang primer yang sedang dikembangkan. 4. Pantai Besi. Pengelola PT Timah Tbk. Salah satu lokasi tambang primer yang punya potensi besar juga dalam tahap pengembangan. 5. Lahan eks Kobatin, Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Pengelola PT Timah Tbk. Pemerintah daerah mendukung agar PT Timah mengelola lahan eks Kobatin. 6. WUPK PT Timah di Merbuk, Pungguk, dan Kenari, Bangka Tengah. Pengelola PT Timah hari ini berada dalam izin usaha pertambangan khusus IUPK. Eksplorasi sudah diotorisasi secara legal. 2. Tambang timah ilegal. Kerugian akibat tambang timah ilegal di Indonesia cukup besar, baik dari sisi ekonomi, lingkungan, maupun sosial. Berikut adalah rangkuman berdasarkan data terbaru. Kerugian ekonomi dan keuangan. 1. Kerugian negara dari pendapatan. Negara kehilangan potensi pendapatan dari pajak, royalti, dan sumber lain karena produksi timah ilegal yang tidak tercatat dengan baik. 2. Kerugian akibat korupsi dan praktek ilegal terkait PT Timah. Total kerugian negara dalam kasus korupsi timah antara tahun 2015 sampai tahun 2022 diperkirakan sekitar 300 triliun. Dalam hitungan awal, kerugian negara dan lingkungan hidup dalam kasus ini diperkirakan 271 triliun. 3. Pendapatan PT Timah dan sektor legal lain menurun. Karena persaingan dari tambang ilegal, PT Timah melaporkan penurunan pendapatan ekspor timah dan volume produksi. Kerugian lingkungan. 1. Luas kerusakan lahan. Sekitar 170.363 hektar lahan mengalami kerusakan akibat aktivitas tambang ilegal dan praktek pertambangan yang tidak sesuai standar, meliputi
kawasan hutan, dan di luar kawasan hutan. Di dalam kawasan hutan seluas sekitar 75.345.791 hektar dan luar kawasan hutan 91.313 hektar. Nilai kerugian lingkungan kerusakan kawasan hutan sekitar 223,3 triliun. Kerusakan di luar kawasan hutan sekitar 47,7 triliun. Total kerugian lingkungan hidup, ekonomi lingkungan, dan biaya pemulihan untuk seluruh area diperkirakan 271,06 triliun. Dampak sosial dan lingkungan tambahan. Kerusakan ekosistem seperti degradasi lahan, pencemaran air dan tanah yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan mata pencarian petani serta nelayan. Kehilangan fungsi ekosistem seperti hutan dan mangrove yang seharusnya memberi manfaat seperti pelindung pantai, habitat satwa, penahan erosi, penyaringan air, dan lain-lain. Jadi, secara keseluruhan, kerugian akibat tambang timah ilegal di beberapa wilayah, terutama di Bangka Belitung, mencapai sekitar 271 sampai 300 triliun rupiah dengan kerusakan lingkungan lebih dari 170.000 hektar lahan.